Sejak aneksasi oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1951, Tibet sepenuhnya berada di bawah administrasi Tiongkok. Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi daerah otonom Tibet, yang mencakup sebagian besar wilayah Tibet, serta beberapa bagian lain yang dimasukkan ke dalam provinsi Qinghai dan Sichuan. Namun, hingga saat ini, Taiwan, secara konstitusional masih mengklaim Tibet sebagai bagian dari wilayahnya sejak tahun 1912, meskipun klaim tersebut hanya bersifat simbolis karena kendali administratif dan politik Tibet sepenuhnya berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok. Tibet, yang dikenal sebagai atap dunia, merupakan sebuah wilayah yang terkenal karena ketinggiannya yang ekstrim dan lanskap yang menakjubkan. Tibet adalah wilayah di Asia yang mencakup sebagian besar dataran tinggi Tibet, salah satu dataran tertinggi di dunia, dengan luas sekitar 2.500.000 km persegi. Wilayah ini dikenal sebagai tanah air bagi orang Tibet, tetapi juga dihuni oleh berbagai kelompok etnik lain, seperti Monpa, Tamang, Qiang, Sherpa, dan Loba. Agama Buddha Tibet telah menjadi bagian yang sangat penting dari identitas budaya Tibet sejak diperkenalkan pada abad ke-7. Agama ini mulai berkembang ketika Raja Songtsen Gampo, penguasa Tibet pada saat itu, menikahi dua putri dari Nepal dan Tiongkok, yang membawa pengaruh Buddha ke istana. Raja juga dikreditkan sebagai tokoh yang memfasilitasi penerjemahan teks-teks Buddha dari bahasa Sanskerta dan Cina ke dalam bahasa Tibet, yang menjadi dasar tradisi agama ini di wilayah tersebut. Para misionaris Buddha, terutama dari India, Nepal, dan Cina, memainkan peran penting dalam memperkenalkan seni, adat istiadat, serta praktik spiritual dari budaya asal mereka. Hal ini terlihat dalam arsitektur biara-biara, mural, patung-patung, dan teks-teks keagamaan yang menunjukkan perpaduan gaya India dan Cina. Salah satu pencapaian besar agama Buddha Tibet adalah pengembangan tradisi spiritual seperti Tantra, meditasi, dan filsafat Buddha yang khas, yang menjadi inti praktik sehari-hari masyarakat Tibet. Poliandri, khususnya poliandri fraternal, di mana beberapa saudara laki-laki menikahi satu istri, dulunya sangat umum di Tibet. Praktik ini sebagian besar dipengaruhi oleh alasan praktis, seperti mengurangi pembagian lahan pertanian dan menjaga kekayaan keluarga tetap utuh dalam lingkungan yang keras dan terbatas sumber daya. Penulis Austria Heinrich Harrer, dalam memoarnya tentang kehidupannya di Tibet pada 1940-an, mendokumentasikan bagaimana poliandri dipraktikkan. Dalam pengaturan tersebut, saudara tertua memiliki peran utama dalam rumah tangga, sementara saudara-saudara lainnya memiliki hak hanya saat sang kepala keluarga sedang tidak hadir. Sistem ini membantu menjaga stabilitas keluarga besar dan mengurangi persaingan antar saudara. Selain poliandri, Harrer juga mencatat kasus poligami di mana seorang pria menikahi beberapa anak perempuan dari satu keluarga. Praktik ini biasanya terjadi ketika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris. Dengan menikahi semua anak perempuan, pria tersebut memastikan bahwa properti keluarga tidak terpecah atau jatuh keluar garis keluarga, sehingga kekayaan tetap berada dalam satu kesatuan keluarga besar. Meskipun praktik seperti poliandri dan poligami telah menurun di Tibet modern karena perubahan sosial, ekonomi, dan hukum, tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Tibet yang mencerminkan cara unik mereka dalam beradaptasi dengan kehidupan di Tibet. Orang Tibet menjalani kehidupan yang sederhana dan sangat terhubung dengan alam sekitarnya. Mereka memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dataran tinggi. Kehidupan mereka seringkali berpusat di sekitar biara-biara Buddha, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual tetapi juga sebagai tempat pendidikan, seni, dan kehidupan komunitas. Budaya Tibet sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Buddha, yang tercermin dalam pola hidup sehari-hari mereka. Mayoritas masyarakat Tibet memiliki mata pencaharian berbasis pertanian dan penggembalaan. Di wilayah yang lebih rendah, mereka menanam tanaman seperti barli, yang menjadi makanan pokok. Sementara itu, di daerah yang lebih tinggi, mereka menggembalakan hewan seperti yak, yang merupakan sumber penting untuk daging, susu, wol, dan tenaga angkut. Orang Tibet dikenal karena sifat mereka yang ramah, religi, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan pegunungan yang keras. Gaya hidup mereka mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya,
Penggunaan tenda dari Wolyak untuk nomaden, makanan berbasis bahan lokal seperti teh mentega yak, serta pakaian tebal untuk melawan suhu dingin. Meskipun lingkungan tempat tinggal mereka menantang, orang Tibet menjalani hidup dengan sikap sederhana dan damai, menjunjung tinggi hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Pemakaman langit atau sky burial adalah tradisi pemakaman unik yang dipraktikkan oleh orang Tibet, khususnya di kalangan penganut agama Buddha Vajrayana. Dalam tradisi ini, tubuh orang yang telah meninggal akan dibawa ke lokasi pemakaman khusus, yang biasanya berada di puncak bukit atau dataran tinggi, yang dikenal sebagai Durtro, tempat yang dianggap sakral. Kemudian mayat tersebut akan diserahkan kepada burung pemakan bangkai, seperti burung nasar, sebagai bentuk kebaikan terakhir kepada makhluk hidup lain dan simbol pemahaman mendalam tentang siklus kehidupan. Proses ini mencerminkan prinsip inti agama Buddha, yaitu belas kasih dan ketidakterikatan terhadap tubuh fisik. Dalam pandangan orang Tibet, tubuh hanyalah wadah sementara bagi roh. Ketika roh telah meninggalkan tubuh, jasad tidak lagi diperlukan dan dapat digunakan untuk mendukung kehidupan makhluk lain, seperti burung. Yak adalah salah satu hewan paling penting bagi masyarakat Tibet, karena peranannya yang multifungsi dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini sangat cocok dengan kondisi alam Tibet yang keras, seperti ketinggian ekstrim, suhu dingin, dan medan yang sulit. Biasanya, hewan ini digunakan untuk mengangkut barang melintasi medan pegunungan yang sulit. Mereka juga membantu dalam membajak ladang dan menjadi kendaraan utama dalam perdagangan di wilayah pegunungan. Kekuatan dan ketahanan mereka memungkinkan masyarakat Tibet untuk menjalani kehidupan di dataran tinggi. Tibet adalah wilayah tertinggi di dunia, dengan ketinggian rata-rata sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut, sehingga dijuluki sebagai atap dunia. Wilayah ini memiliki iklim yang keras dengan suhu dingin dan udara tipis, yang menuntut penduduknya untuk beradaptasi secara unik, seperti memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar. Dengan pemandangan yang megah berupa pegunungan, padang rumput, dan lembah, Tibet juga menjadi sumber utama bagi sungai besar di Asia, memainkan peran penting bagi ekosistem dan kehidupan di kawasan sekitarnya. Meskipun ajaran Buddha menekankan prinsip kesetaraan dan pembebasan dari penderitaan bagi semua makhluk, dalam praktik sosial tradisional Tibet, kasta atau strata sosial tetap memengaruhi hubungan antar individu. Masyarakat Tibet secara historis terbagi menjadi beberapa kelas yang sebagian besar ditentukan oleh kelahiran dan status sosial. Pada puncaknya, masyarakat Tibet terbagi menjadi 3 kelompok utama, kasta bangsawan yang terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan pemimpin agama, yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang besar. Kasta agama yang terdiri dari para biksu dan biarawan Buddha, yang memainkan peran sangat penting dalam kehidupan spiritual dan budaya Tibet. Dan rakyat biasa, yang sebagian besar bekerja sebagai petani, penggembala, atau pekerja lainnya. Meskipun agama Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk setara dalam hak untuk mencapai pencerahan, faktor sosial dan ekonomi tetap memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam biara, ada hierarki antara para biksu berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan kedudukan mereka di masyarakat. Sebagai contoh, biksu yang lebih tinggi pangkatnya, atau yang berasal dari keluarga bangsawan, seringkali mendapat perlakuan lebih istimewa dibandingkan biksu yang berasal dari kelas rakyat biasa. Namun, ajaran Buddha tetap mengajarkan bahwa semua orang memiliki potensi untuk mencapai pencerahan, terlepas dari status sosial mereka, dan ini menjadi dasar bagi perubahan sosial yang lebih inklusif di Tibet dalam beberapa dekade terakhir. Di Tibet, banyak anak laki-laki didorong untuk menjadi biksu sejak dini, sebuah tradisi yang seringkali dianggap sebagai panggilan spiritual, namun juga terkadang dipandang sebagai tekanan sosial. Dalam budaya Tibet yang sangat dipengaruhi oleh agama Buddha, menjadi biksu dianggap sebagai cara untuk memperoleh kedamaian batin, berkontribusi pada masyarakat melalui kegiatan keagamaan, dan menjaga hubungan yang dekat dengan ajaran Buddha. Namun, dalam beberapa kasus, anak-anak laki-laki dipaksa untuk mengikuti jalur keagamaan, terutama oleh keluarga yang tidak memiliki banyak pilihan ekonomi atau tidak memiliki ahli waris laki-laki. Ini seringkali dipandang sebagai cara untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut, karena menjadi biksu memungkinkan mereka mendapat pendidikan agama, makanan, dan perlindungan. Tibet terkadang lambat beradaptasi dengan modernisasi karena kepercayaan yang mendalam pada adat lama dan tradisi yang telah berkembang selama berabad-abad.
Selain itu, Tibet juga menghadapi tantangan tambahan akibat kebijakan pemerintah Tiongkok yang memengaruhi cara hidup tradisional, yang semakin memperlambat proses adaptasi. Tibet telah lama menjadi subjek sengketa politik dan budaya, terutama sejak aneksasi oleh Republik Rakyat Tiongkok pada 1951. Banyak penduduk Tibet merasa kehilangan otonomi mereka setelah wilayah ini secara administratif berada di bawah kendali Tiongkok, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok seringkali dianggap merampas hak-hak budaya dan politik mereka. Sebelum aneksasi, Tibet memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Dalai Lama, pemimpin spiritual sekaligus politik. Namun, setelah penaklukan, banyak orang Tibet merasa identitas budaya dan agama mereka terancam, dengan pembatasan terhadap praktik keagamaan, bahasa, dan tradisi lokal. Bagi masyarakat Tibet, kamar mandi merupakan kemewahan yang tidak tersedia bagi banyak orang. Masyarakat awam di Tibet umumnya tidak memiliki fasilitas mandi atau toilet di rumah mereka.